Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Sari dengan NIM 2007570, mahasiswi jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai zat gizi pada makanan yang merupakan salah satu mata kuliah ilmu gizi yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Asmar Yulastri, MPD, PhD, dan Bapak Ranggi Rahimul Insan, SP, MSI. Zat-zat gizi pada makanan. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat adalah zat gizi yang disusun oleh atom karbon atau C, hidrogen H, dan oksigen O. Karbohidrat merupakan zat gizi yang berperan dalam menghasilkan energi yang utama dalam tubuh. Selanjutnya ada lemak. Lemak adalah senyawa yang tersusun atas unsur-unsur C, H, dan O. Lemak tidak larut dalam air, tetapi larut dalam berbagai pelarut lemak, seperti alkohol. Seperti karbohidrat, lemak juga berfungsi sebagai sumber energi. Selanjutnya ada protein. Protein adalah suatu zat yang dalam susunan kimiawinya terdiri atas unsur oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen, serta kadang-kadang mengandung sulfur dan fosfor, yang membentuk unit-unit asam amino, dan protein merupakan zat gizi yang memiliki sumber dominan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin merupakan suatu molekul organik yang sangat diperlukan tubuh untuk proses metabolisme dan pertumbuhan yang normal. Vitamin tidak dapat dihasilkan oleh tubuh manusia dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, harus diperoleh dari bahan pangan yang dikonsumsi, terkecuali pada vitamin D, yang dapat dibentuk dalam kulit jika kulit mendapat sinar matahari. Kemudian ada mineral. Mineral adalah suatu zat padat yang terdiri dari unsur atau persenyawaan kimia yang dibentuk secara alamiah oleh proses-proses anorganik, mempunyai sifat kimia dan fisika tertentu, dan mempunyai penempatan atom-atom secara beraturan di dalamnya, atau dikenal sebagai struktur kristal. Selanjutnya ada air. Air dalam tubuh merupakan unsur esensial. Molekul air terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Jaringan metabolismenya paling aktif mengandung air terbanyak adalah otot. Air dalam tubuh rata-rata pria dewasa terdapat sekitar 60% dari berat badannya, atau sekitar 47 liter. Sedangkan wanita 55% dari berat badannya. Yang selanjutnya adalah sumber-sumber zat gizi. Pertama, makanan sumber karbohidrat, yaitu ada gandum dan tepung terigu, jagung, macam-macam beras, oatmeal, ubi kayu, ubi jalar, kentang, talas, dan aneka pasta. Yang kedua, ada sumber lemak. Sumber lemak ada terdiri dari lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani ada susu, mentega, keju, daging, dan telur. Sedangkan lemak nabati ada minyak goreng, kacang tanah, kelapa sawit, kelapa, wijen, margarin, dan kacang. Yang selanjutnya ada sumber protein. Sumber protein juga terbagi dua, yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein nabati adalah kedelai, kacang tanah, petai, gandum, kepiting, dan rajungan. Sedangkan protein hewani ada telur, ikan, daging, susu, belut, udang, cumi, dan hati. Kemudian ada sumber-sumber dari vitamin. Yang pertama ada vitamin A, sumbernya adalah hati, susu, mentega, minyak ikan, kuning telur, sayuran, wortel, dan lainnya. Kemudian ada vitamin D, sumbernya ada minyak ikan, kuning telur, susu, mentega, dan lainnya. Kemudian ada vitamin E, sumbernya ada biji-bijian, terutama yang sedang berkecambah. Kemudian ada vitamin K, sumbernya seperti sayuran hijau, kacang kedelai, susu, kuning telur, dan bayam. Kemudian ada vitamin B, sumbernya seperti daging, hati, telur, susu, dan beras merah. Kemudian ada vitamin C, sumbernya seperti buah-buahan dan sayuran segar.
Kemudian ada fungsi. Fungsi karbohidrat adalah 1. Dalam tubuh karbohidrat berperan sebagai penghasil energi utama, 2. Sebagai pemberi rasa manis pada makanan, dan ketiga, sebagai pengatur metabolisme lemak. Selanjutnya ada fungsi dari lemak. Pertama, lemak dalam tubuh. Lemak merupakan sumber energi setelah karbohidrat. Kemudian, lemak dapat disimpan sebagai cadangan energi berupa jaringan lemak. Kemudian ada lapisan lemak di bawah kulit yang merupakan insulator. Setelah itu, lemak merupakan bantal pelindung seperti untuk bola mata dan ginjal. Lemak juga diperlukan tubuh dalam melakukan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Selanjutnya ada fungsi dari protein. Pertama, untuk membangun sel-sel jaringan tubuh manusia. Yang kedua, untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Yang ketiga, untuk menjaga keseimbangan asam basa pada cairan tubuh. Selanjutnya, sebagai penghasil energi, protein juga menggantikan jaringan tubuh yang telah rusak dan perlu dirombak kembali sehingga terbentuk jaringan tubuh yang baru. Fungsi utama protein bagi tubuh ialah untuk membentuk jaringan baru dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Selanjutnya ada fungsi dari vitamin. Vitamin berperan sebagai antioksidan, yaitu zat untuk menghindari terjadinya radikal bebas atau free radikal. Jenis vitamin yang termasuk zat antioksidan yaitu vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Kemudian ada fungsi dari mineral. Mineral berfungsi sebagai mempertahankan keseimbangan asam basa dengan jalan penggunaan pembentukan asam. Kemudian berperan dalam tahap metabolisme tubuh. Setelah itu berperan sebagai hormon atau iodium yang terlibat dalam hormon tiroksin, dalam vitamin B12, kalsium, dan fosfor untuk pembentukan tulang dan gigi. Yang terakhir ada fungsi dari air. Fungsi dari air adalah 1. Sebagai alat pelarut dan sebagai alat angkut. Yang kedua, air sebagai katalisator atau komponen yang mempermudah dan mempercepat berbagai reaksi biologi. Yang kemudian, air sebagai pengatur suhu tubuh. Air juga berperan sebagai peredam benturan, serta air juga menjaga kecantikan dan kesehatan tubuh. Setelah kita mengetahui fungsi-fungsi dari zat gizi tadi, selanjutnya kita pasti akan bertanya-tanya mengenai kebutuhan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita. Kebutuhan zat gizi disesuaikan oleh aktivitas yang dilakukan, juga disesuaikan dengan umur, jenis kelamin, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Kemudian kita akan membahas mengenai penyakit-penyakit yang berhubungan dengan zat-zat gizi. Penyakit yang berhubungan dengan zat gizi sangatlah banyak. Di antaranya adalah 1. Jantung koroner, depresi, kemudian ada daya ingat yang lemah, sulit konsentrasi, anemia defisiensi, sariawan, rakitis, penyakit beri-beri, penyakit gagal ginjal, dan akan mengalami stroke, serta banyak penyakit lainnya. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai upaya pengobatan dan pencegahan penyakit yang disebabkan oleh zat gizi. Upaya yang harus dilakukan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh zat gizi adalah dengan mengkonsumsi zat gizi tersebut secara tepat. Maksud tepat di sini yaitu dengan mengkonsumsinya tidak secara berlebihan dan tidak secara kekurangan dari jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.